Ini headphone umurnya udah 2 tahun di gue. Dan selama 2 tahunan gue pakai masih bagus gini. Ini adalah Sony WH-1000XM5. Masih menjadi headphone andalan gue sampai saat ini. And this is why. Disclaimer dulu, umurnya emang 2 tahun, tapi emang pemakaiannya nggak setiap hari banget. Lebih sering gue pakai TWS ini nih, Sony WF-1000XM5 juga. Gue lebih sering pakai yang ini kalau lagi kerja di rumah, yang butuh bebas gangguan dari segala, ya sekitar gue ini kadang rame banget. Jadi saat tim kerja di rumah, gue butuh solitude, butuh agak complete silence di tengah chaos. Well, nggak chaos juga sih, tapi you know what I mean. Pemakaian lain adalah di saat gue lagi travel sendirian, apalagi kalau terbang. Nah, nanti gue ceritain lengkapnya deh soal itu. Dan mungkin kalian mikir, kayaknya Ari udah pernah deh bikin video tentang ini. Iya benar. Gue emang udah pernah bikin video ini 2 tahun lalu waktu rilis. Dan kalian udah tahu beberapa challenge-nya dari headphone ini. Mulai dari bentuknya yang gak bisa dilipat, terus yang bikin casingnya cukup besar. Iya, gue udah bahas dan setuju juga. And after 2 years, can I live with this? Ternyata bisa. Gini, gue jelasin. Headphone ini tuh ringan banget. Materialnya plastik, malah ngebantu untuk terasa sangat ringan di bagian kepala dan di leher kayak digantung sekarang. Most of the time, kalau gue lagi nggak pakai headphone, ini ada di kepala gue atau di leher sini nih. Casing malah lebih sering gue tinggal di rumah sih, to be honest. Mungkin ini nggak disarankan ya oleh Sony, tapi ya gimana, malah agak ribet keluar masuk case kalau gue ya. Kalian boleh beda kalau misalnya mau menjaga dari baret-baret atau dari pentok-pentok gitu ya, silakan lah. Di saat apa gue butuh headphone lebih dari TWS? Di saat gue butuh kualitas musik yang lebih baik dan kekedapan yang lebih baik. Nah, noise cancellation di Sony WH-1000XM5 ini juara. Pertama, ini jelas ada passifnya ya. Passive noise cancellation kalau dibandingkan dengan TWS. TWS sudah pasti nggak ada. Paddingnya ini cukup fungsi banget untuk urusan kekedapan. Tapi di saat yang bersamaan, dia empuk dan pas banget buat kuping gue. Ingat, ini bisa jadi beda untuk tiap orang karena ukuran kuping, ukuran kepala itu semua bisa beda. Yang kedua, teknologi ANC-nya emang jalan banget, works banget. Dengan adanya integrated processor V1 dan 4 mic di tiap ear cup-nya, bikin high frequency noise-nya itu hampir gone sempurna. Gini, gue tes ya. Gue ada lapel mic yang akan gue masukin ke dalam ear cup ini sambil gue pakai. Gue akan ngubah modenya ANC ke transparent ke matiin total ANC-nya. Hasilnya kayak gimana? Kita mulai dari 0 dulu. Ini kalau off. Off suaranya cukup kedap. Tapi kalau noise cancellation nyala, lebih kedap lagi. Gue gak denger siapa-siapa. Tapi kalau ambientnya atau transparency dinyalakan dengan pol, nah ini kedengeran. Bisa dikurangi kalau terlalu keras. Oke, kerasa ya bedanya ya. Gimana? Kerasa nggak bedanya? Dan ini udah smart pula. Smart dalam artian dia bisa adaptif dengan posisi kita, menyesuaikan. Bisa di saat duduk dia akan nyala ANC-nya dan saat kita berdiri dia akan berubah jadi transparent. Itu kenapa? Karena kalau berdiri anggapannya kita bergerak, kita harus mendengar surrounding kita. Jadi transparansi itu lebih aman. Oke, stay in. Udah berubah walking. Ini semua bisa di-set di aplikasinya yang bernama Headphones. Mungkin nama aplikasinya bisa lebih kreatif dikit ya. Mumpung kita masih di fungsi pendengaran kita tes kualitas suaranya. Kita tes pakai metode tadi yang pakai lapel mic di dalamnya. Dan gue udah siap konten ini kalau kena copyright ya. Kita bisa coba beberapa jenis musik. Perlu diketahui ini juga melalui beberapa saringan. Saringannya adalah mic yang gue gunakan untuk merekam. Nah itu bisa jadi mengubah kualitas. Terus koneksi yang kita pakai, antara gue yang upload atau lo yang nonton. Dan juga ada speaker yang kalian gunakan, itu pasti berbeda. Oke? Oleh karena itu, gue gak akan panjang-panjang di demo ini. Kalian nikmatin aja ya.
Kenapa kualitasnya bisa bagus? Jadi XM5 ini pertama dasarnya adalah udah dukung AAC, Advanced Audio Coding. Format audio yang cocok banget buat lo yang sering pakai iOS devices. Ini format yang lebih baik daripada MP3 standard. Semua juga tergantung bitrate-nya. Sering dipakai di Apple Music dan YouTube. Apalagi level berikutnya dia juga mendukung LDAC. Dia adalah kodek bikinan Sony sendiri yang memang cuma berlaku di device yang compatible. Tapi begitu connect dan compatible, dia menyediakan kualitas suara yang lebih lagi dari AAC dan MP3 tadi. Level berikutnya lagi, kalau itu belum cukup, Sony juga bikin teknologi yang namanya DSEE. Ada DSEE, ada DSEE Extreme. Yang Extreme itu setingkat lebih lagi dengan upscale kualitas suaranya, dan versi Extreme ini kenapa lebihnya karena dia sudah dengan bantuan AI. Wah, itu kayak berapa level di atas berarti ya. So, out of the box, suara yang kalian dapatkan itu sebenarnya flat. Sebenarnya bukan jelek, tapi justru membebaskan kita untuk main-main dengan preference kita masing-masing. Beruntungnya zaman sekarang semua udah ada aplikasinya, aplikasi headphone tadi, dan ada equalizer-nya di situ. Artinya, kita bisa mainin sesuai selera kita. Gue seneng banget yang mungkin agak ngebass, mungkin beda sama kalian. Jadi settingan gue seperti ini untuk kebanyakan lagu, nih gue kasih lihat. Improve-nya lumayan banget, tapi itu di kuping gue, jadi selera gue. Kalau kalian, terserah kalian gimana. Nah, kalau yang nggak ngerti-ngerti banget, yang bingung dengan istilah treble, bass, mana yang dinaikin, high, mid, segala macam, tapi punya feeling yang cukup kuat nih, gue tahu nih selera gue seperti apa, gue tahu ini enak, ini nggak enak nih, gue maunya begini nih. Jadi ada fitur yang namanya Find Your Equalizer. Kita semacam dikasih tes-tes, ini cocok nggak buat lo? Kalau cocok kita lebih mengkerucut lagi ke sini, kalau udah cocok mengkerucut lagi. Nah, kita ditanya pilihan-pilihan jenis suara yang cocok buat selera kita. Kalau udah cocok, ya udah save aja, nggak usah dengerin orang nyaranin apa, cari yang terbaik buat lo. Customization ini seru banget. Bahkan ada yang buat bentuk kuping kita, ear shape kita. Ada alasan kenapa desainnya nggak simetris kalau kita lihat dari samping. Jadi ya semacam agak miring gitu. Yang bawah tuh lebih ke depan. Nah ini kenapa? Ini disesuaikan pada umumnya kuping manusia tuh ya begini. Dan bagian penyambungnya, kanan dan kiri yang di atas itu harus duduk yang nyaman di bagian tengah kepala, bukan di belakang. Nah begitu juga dengan kuping yang bentuknya beda-beda. Nah sayangnya ada satu kekurangan kita dalam mencoba kustomisasinya. Fitur 360 Reality Audio yang ada di sini itu nggak cocok di negara Konoha. Apps yang kebanyakan yang kita pakai, Spotify, Apple Music, YouTube Music, itu nggak support. Adanya Amazon Music, Nuxnet, Peertracks, aduh apalah itu gue juga nggak gitu familiar sebenarnya. Tapi yaudah yang itu kita skip aja, kita nggak bisa maksimal bukan berarti ini jelek. Kita lanjut. Salah satu fitur lagi yang ditawarkan sebenarnya ada yang namanya Speak to Chat. Ini manfaatin sensitivitas mikrofonnya tadi yang ada 8 tuh banyak banget untuk membedakan dan menangkap suara saat kita bicara. Maksudnya fitur ini begitu kita ngomong, lagu yang lagi play itu mati. Jadi didengar kita ngomong, oh berarti kalau ngomong harus dengerin juga, jadi dia mati. Tapi jujur aja gue lebih sering matiin sih fiturnya. Gue lebih seneng pakai tangan gue untuk kontrolnya. Nah, gue jelasin tentang touch gesture-nya. Di kuping kanan, tap 2 kali untuk play atau pause musik yang ada. Swipe ke atas untuk naikin volumenya. Swipe ke bawah untuk kecilin volumenya. Swipe ke depan untuk next track. Swipe ke belakang untuk track sebelumnya. Sampai juga bisa tutup seluruh sensornya kalau kira-kira lo lagi denger sesuatu tapi males lepas headphone-nya. Itu juga bisa. Dan swipe kanan kalau suka, swipe kiri. Oh enggak, bukan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian mic. Ada 8 mic tadi ya, 4 kanan, 4 kiri. Noise reduction juga ada di bagian mic-nya. Tentunya yang akan digunakan kita pakai di saat call. Oke ya, kita tes noise cancellation-nya untuk mic di kondisi sepi di studio gue dan di kondisi agak ramai ya. Biasanya gue paling sering meeting di coffee shop. Oke, ini adalah rekaman dalam studio gue. Kita ngetes mic-nya, apakah cukup bagus. Ini kita sama-sama tentukan. Yuk! Hey guys, gue lagi di coffee shop, kopi gue belum datang, tapi gue lagi ngetes suaranya di keramaian ini, apakah masuk noise cancellation-nya works, apakah kalian bisa dengar suara gue dengan jelas, atau nggak jelas sama sekali. Yang jelas sih noise cancellation untuk suara yang masuk keluar, itu bagus banget di sini. Gue rasanya kalau meeting tuh enak banget. Duh, tapi overkill nggak sih kita pakai headphone yang kayak gini untuk on-call aja? Sebenarnya situasi yang harus dipikirkan adalah menggunakan multiple devices. Antara itu kita kerja sambil dengar lagu di laptop terus angkat telepon, atau mungkin sebaliknya lagi dengar lagu di laptop terus harus meeting online tiba-tiba ada call gitu. Nah XM5 ini bisa terkoneksi dengan 2 device sekaligus. Ini juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan di aplikasinya. Di awal gue beli sempet nggak bisa LDAC-nya aktif kalau misalnya lo nyalain dua-duanya. Tapi ternyata udah update firmware sekarang LDAC bisa aktif di dua-duanya.
Nah terakhir, satu hal lagi yang mungkin nikmat bener adalah di saat gue lagi traveling sendirian. Ini gue cerita aja ya, kayak di saat gue traveling sendirian, misalnya bisnis trip, nggak sama istri, nggak sama anak, kan nggak ada yang ngajak ngobrol tuh. Nggak ada yang nanya tiap 5 menit, ini apa, kapan sampai, nggak ada. Semua terasa damai, tenang. Bukan nggak sayang anak, istri ya, tapi kadang-kadang bapak-bapak butuh gini nggak sih, me time. Jadi pakai headphone ini tuh solitude-nya dapet. Apalagi kalau long flight ya. Baterai XM5 ini tahan 30 jam dengan NC nyala. Nggak nyala apalagi 40 jam. Jujur, gue nggak pernah sampai habis banget baterainya karena nggak pernah sejauh itu juga terbangnya. Perjalanan terpanjang gue satu flight itu maksimal 19 jam ya nggak ganti-ganti. Itu aja masih banyak. Dan kalau habis pun dia bisa di-charge selama 3 menit, lo dapet 3 jam. Karena dia connect-nya pakai USB-C fast charging yang PD, power delivery. Nah, so far harganya itu resminya adalah 5,999. Mungkin ini headphone premium paling value for money. Ada sih yang lebih mahal, bisa jadi juga lebih bagus. Tapi untuk harga di bawah 6 juta, ini pilihan gue. Nah, catatan ke depan untuk Sony, semoga tetap bisa dilipat di XM6 seperti kayak di XM4 kemarin. Terus kalau bisa di-rotate keluar dan ke dalam itu juga bisa 90 derajat. Jadi 180 lah totalnya. Dan terakhir kalau bisa sedikit lebih kecil mungkin lebih enak. Karena kalau gue olahraga kayak pull up gitu kesentuh terus. Jadi ya sedikit lebih kecil aja. Kalau mau beli link di bawah. Kalau ada pertanyaan atau komentar sikat di kolom komentar ya. Ramai kan? Jangan malu-malu. Nggak ada yang gigit kok. Oke? See you in the next video. Bye now. Be nice.